Hati-hati, Maslak. Blunder Maslak. Kita lihat Henrique ditebus Maslak, masih ada Markovic. Kita saksikan pemirsa crossing dan kontrol shoot. Devin Rizky sepertinya ya. Iya. Devin Rizky sepertinya melakukan pressing dan kita ada lihat ada crossing Markovic dan dengan kontrol kita lihat Maslak lagi-lagi Bung terlambat untuk mengcover. Setelah kehilangan bola tadi dia terlambat menutup laju. Sudah berusaha untuk bertanggung jawab tapi tidak bisa menutup. Iya. Pergantian terus dilakukan Bung Minder. Betul, penyegaran untuk Persiraja Banda Aceh. Bahaya pemirsa. Gol! Super Bial! Di mana Persiraja Banda Aceh pemirsa berhasil mencetak gol dan merubah skor menjadi 0-1 ketika pemain yang baru masuk, Vivi Azrizal, membuat skor menjadi 0-1. Persiraja Banda Aceh unggul atas Persija Jakarta. Ya, bersiap-siap. Yusuf Ejezari, gol Rete. Akhirnya pemain andalan di lini depan PSS sendiri mampu mencetak gol pembuka di laga kali ini melalui tendangan terukur dari titik penalti. Yusuf Ejezari Lasnawi terus akan membuat pertandingan semakin menarik, sangat tajam, sangat terukur dan sangat terarah. Kembali kali ini Antoni Putro Nugroho. Langsung upaya tekanan dan kesempatan. Gol! Rete! Yusuf Ejezari mampu mencetak brace di laga malam hari ini. Memanfaatkan crossing dari pemain yang baru masuk di babak kedua. Antoni Putro Nugroho sangat baik, sangat presisi dan sangat akurat. Kiprah Persiraja Banda Aceh di BRI Liga 1 2021 mungkin akan menemui kata akhir. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Laskar Tanah Rencong dari jeratan degradasi. Maklum saja, saat ini Persiraja masih tertahan di urutan buncit dan baru berhasil meraih 12 poin yang dikumpulkan Fahrul Razi Kuba dari hasil 2 kali menang, 6 kali imbang, dan 18 kali kalah. Mereka berjarak 13 poin dengan Barito Putra yang menempati peringkat ke-15 dengan 25 poin. Untuk mengejar Barito saja, setidaknya Persiraja butuh 5 kali lagi kemenangan. Ini berarti jika mampu menyapu bersih 5 pertandingan ke depan, Persiraja Banda Aceh akan mengumpulkan 27 poin. Tentu ini tidak mudah dengan skenario bila Persiraja mampu menyalip Barito dengan asumsi andai Laskar Antasari ini 5 kali kalah dalam 5 pertandingan ke depan. Dengan 12 poin, torehan maksimal yang bisa diraih Persiraja Banda Aceh pada akhir musim adalah 36 poin. Sementara Barito bisa mengamankan diri dengan kejaran Persiraja mengumpulkan 37 poin pada akhir musim. Selanjutnya, dengan 25 poin yang sudah dikumpulkan, Barito butuh 12 angka tambahan atau 4 kemenangan. Artinya, nasib Persiraja Banda Aceh di Liga 1 ini akan ditentukan dalam 5 pertandingan ke depan. Karena itu, skenario ini belum memperhitungkan pesaing-pesaing Persiraja lainnya di zona degradasi. 2 penghuni zona merah lainnya adalah Persipura Jayapura dengan torehan 22 poin dan Persela Lamongan dengan 19 poin. Dalam 3 pertandingan ke depan, Persiraja akan menghadapi Barito Putra pada pekan ke-28. Lalu pada pekan ke-29 akan berjumpa dengan Persib Bandung dan Bali United pada pekan ke-30. Meski belum menghitung persaingan dengan Persipura dan Persela Lamongan, tapi bisa disimpulkan nasib Persiraja akan sangat ditentukan dalam 3 pertandingan ke depan. Dan hanya dengan sapu bersih kemenangan sambil berharap para pesaing terpeleset yang bisa menyelamatkan tim kebanggaan warga Aceh ini. Harapan tersebut memang sangat beralasan
sebab hanya Persiraja Banda Aceh satu-satunya tim asal Sumatera yang berkompetisi di BRI Liga 1 tahun 2021. Inilah marwah sepak bola Sumatera yang berada di pundak Laskar Rencong. Ya, kelemahannya di mana nih, Bang Ahyar? Selama Bang Ahyar bersama tim Persiraja, kira-kira kelemahan yang harus diperbaiki di mana nih? Ya tetap itu tadi. Nomor satu yang paling penting adalah, oke, kita bicara soal mungkin kualitas pemain kita sedikit di bawah tim lain. Tapi ketika kita bicara soal fanatisme, kita bicara semangat juang, dan kami tidak bosan-bosan memberi motivasi untuk itu kepada pemain, untuk menjaga marwah Aceh, untuk bermain dengan hati, bermain dengan totalitas. Ini menyangkut tidak hanya dengan Persiraja, tapi profesionalitas seorang pemain. Bagaimana ketika dia dikontrak oleh Persiraja, dia harus bermain demi nama baik Persiraja. Nah, saya melihat situasi itu yang sedikit hilang di musim ini, yang saya melihat pemain tidak kelihatan karakter untuk berjuang sepenuh hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Lihat juga 3 tim yang naik kasta musim depan, yaitu Persis Solo, Rans Cilegon United, dan Dewa United. Tidak ada satupun berasal dari Sumatera jika Persiraja harus turun ke Liga 2. Di sisi lain, BRI Liga 1 musim ini hanya tersisa 5 pertandingan bagi Persiraja Banda Aceh dengan catatan kurang menjanjikan. Laskar Rencong hanya mengumpulkan 12 poin dari 27 pertandingan dan hanya mampu mencetak 15 gol dari semua laga. Kini yang tersisa hanya semangat pantang menyerah untuk bisa keluar dari zona degradasi. 5 laga Persiraja di bawah asuhan Sergio Alexander harus kembali membuat Laskar Rencong optimis untuk berjuang. Di pekan selanjutnya, Laskar Rencong akan menghadapi Barito Putra. 3 poin wajib digantongi Persiraja, karena jika pertandingan ini gagal, tim akan semakin merasa pesimis di laga selanjutnya. Saat ini, di lini pertahanan dan tengah Persiraja memang sudah banyak mengalami perubahan ke arah lebih baik. Sisanya hanya tugas striker untuk mencetak gol. Di sisi lain, Presiden Persiraja Banda Aceh Nazaruddin Degam menilai para pemain Persiraja sudah bermain dengan semangat juang yang tinggi. Melihat penampilan Persiraja yang bermain ciamik, Degam pun meminta semua orang untuk tidak menyalahkannya lagi. Memang dalam beberapa hari lalu terdengar sejumlah kritikan yang ditujukan kepada Degam sebagai Presiden klub Persiraja Banda Aceh. Begitupun tidak sedikit yang mengapresiasi perjuangan Nazaruddin, sebab apa yang dijanjikan di putaran kedua BRI Liga 1 dia realisasikan dengan mendatangkan sejumlah pemain dan pelatih asing. Tapi keberuntungan memang belum berpihak kepada tim asal Aceh ini. Walau masyarakat Sumatera, khususnya Aceh, pecinta sepak bola ingin menyaksikan lagi Laskar Rencong untuk berkompetisi di Liga 1 musim depan. Jadi hanya keajaiban yang bisa selamatkan Persiraja Banda Aceh. Semoga saja.